Oke, kali ini saya akan membicarakan tentang yang namanya copyright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog pertama saya tentang bahas musik. Vlog saya itu memang tentang seputar musik ya, berbau-bau seni lah. Mulai dari cover lagu, memusikalisasi puisi, dan membuat karya sendiri dan yang lain-lainnya seputar seni. Nah, yang pertama kali ini, maaf ya kalau masih agak-agak gimana gitu ya, soalnya baru pertama kali nih saya membuat vlog. Ya jadi masih agak-agak canggung mungkin ya dalam bahasanya. Mohon dimaafkan. Oke. Oke, kali ini saya akan membicarakan tentang yang namanya copyright. Copyright itu adalah hal yang paling ditakuti oleh setiap konten kreator di bidang musik. Kenapa ditakuti? Karena copyright itu sangat berpengaruh sekali terhadap AdSense ya, utamanya AdSense, sehingga video tersebut tidak bisa dimonetize. Kebanyakan konten kreator itu takutnya di situ, termasuk saya. Itu. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit bagaimana caranya kita supaya tidak terkena copyright. Kebanyakan orang itu bermain konten musik itu main asal nyanyi saja, nyanyi tanpa memperhatikan unsur-unsur apa yang ada di dalam musik tersebut, yang nantinya bisa berbenturan dengan yang namanya copyright atau hak cipta. Asal cover saja gitu. Sehingga dari pihak YouTube akan merasa dirugikan ya, bukan dirugikan. Pihak pencipta aslinya merasa dirugikan. Sehingga mungkin nanti AdSense-nya bisa masuk ke kita gitu kan. Nah, dari sini saya ingin mempelajari bagaimana kita supaya tidak terbentur copyright. Nah, saya di sini akan berbagi tips ya, sharing ilmu saja. Karena mungkin ada yang lebih pintar dari saya, ada yang lebih jago dari saya. Silahkan dan koreksi kalau saya memang salah ya. Tapi ini versi saya sendiri. Bagaimana cara menghilangkan copyright ya, supaya lagu kita tidak terkena hak cipta. Contohnya di lagu-lagu terkenal utamanya. Oke. Yang pertama, satu, itu kita harus tahu aransemen. Apa itu aransemen? Nah, nanti video nextnya mungkin nanti saya akan bahas aransemen ya. Kita singkat saja. Aransemen itu adalah merubah suatu lagu menjadi lebih baik, bukan lebih jelek, tanpa menghilangkan orisinalitas lagu tersebut. Contoh, ini saya mengcover sebuah lagu yang lagi trending. Ini lagunya seperti ini. Nah, itu versi aslinya. Nah, ini versi yang saya buat seperti ini. Say, oh my God, I see the way you shine. Beda kan? Iya. Itu yang pertama, aransemen. Kita buat perubahan dari aransemen dulu, intro. Intro itu paling menentukan, paling sangat terbaca sekali oleh video yang memang sudah diklaim hak cipta oleh si penciptanya, oleh si penyanyinya. Sehingga apabila pihak YouTube tahu mungkin 1 not, 3 not yang sama, itu bisa berakibat CR atau copyright pada video kamu. Itu aransemen ya. Itu aransemen yang pertama. Terus yang kedua, dalam menyanyikan lagu, ketika kita mengcover lagu itu, apabila lagu tersebut itu sangat terkenal, otomatis tidak lihat dari musik saja ya, dari lagu saja, dari vokal saja, kita sudah harus bisa membedakannya. Jadi jangan sama ya. Jadi urutan nadanya jangan sama. Misalnya, contoh misalnya,
Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu. Itu versi aslinya. Versi Fadly sang vokalis nyanyikan aslinya. Nah, bagaimana kita bisa menghindari CR atau copyright tersebut? Nah, di sini perlunya aransemen, ya. Aransemen itu tidak hanya berupa musik tapi bisa berupa vokal juga, tapi tanpa mengubah orisinalitasnya. Seperti lirik misalnya atau dihilangkan itu tidak boleh. Itu bukan mengaransemen, ya. Menghilangkan bagian-bagiannya, ada misalnya kata-katanya dihilangkan, tidak bisa itu. Itu bukan mengaransemen. Ya, contohnya, nah ini contoh aransemennya. Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu, rebut terasa. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa notasi yang dibedakan gitu. Dibedakan dalam artian dibedakan untuk memperindah nada yang tadi, bukan memperjelek ya. Bisa lebih bagus gitu, tidak lebih jelek. Itu aransemen. Yaitu aransemen di vokal supaya tidak kena copyright. Selanjutnya, tempo. Tempo nih, contoh lagu-lagu yang sering kalian dengar ya, mungkin yang sering kita dengar juga lagu-lagu DJ atau di remix. Kita dengarkan itu temponya itu. Temponya itu pasti bisa lebih cepat atau lebih lambat, jangan mengikuti tempo aslinya. Atau pitch controlnya dinaikkan. Nah, jadi tidak terdengar seperti penyanyi aslinya. Ya, seperti itu. Untuk bisa menghilangkan copyright, ya. Dengan merubah tempo, otomatis lagu itu akan berubah menjadi lebih cepat atau lebih lambat, sehingga terdeteksi oleh YouTube-nya berbeda. Contoh lah. Entah apa yang merasukimu, Entah apa yang merasukimu. ya. Tapi apakah kena copyright atau tidak? Nah, saya lihat udah sampai jutaan view-nya. Kalau terkena copyright itu pasti rugi banget. Itu kan nggak mungkin. Makanya ketika orang mengcover, orang tersebut sudah pasti sudah memikirkan nih bagaimana supaya caranya tidak terkena copyright. Salah satunya ya seperti itu yang tadi saya bilang. Ya. Oke, jadi intinya poin-poinnya adalah yang pertama itu aransemen, bisa di aransemen vokal, bisa di aransemen alat musik, instrumen untuk menghindari copyright. Bedakan tiap nada, bedakan tempo sehingga bisa menghindari yang terjadinya copyright. Oke. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena ini vlog pertama saya tentang bahas musik. Apabila ada yang ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kedepannya saya akan membahas tentang aransemen dan tentang bahas musik lagi. Oke. Sekian dulu vlog saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.